Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman yang ada di Hong Kong, hari ini di video ini saya ingin berbagi tentang overstay OS di Hong Kong, dan bagaimana cara menyerahkan dirinya. Kebetulan saya pribadi punya pengalaman di mana saya menyerahkan diri dan saya sampai di Indonesia. Saya ingin sekali berbagi pengalaman itu pada teman-teman semua yang juga ada di Hong Kong, yang ingin sekali proses pulang yang berstatus overstay. Jadi ini video pertama saya. Nanti kalau video durasinya terlalu panjang, saya akan coba bikin video selanjutnya yang dulu itu saya sempat OS dari Mei 2015 sampai saya menyerahkan diri pada bulan Februari 2024. Nah, itu saya langsung ke imigrasi. Setelah saya ke imigrasi, dulu waktu saya menyerahkan diri, imigrasi itu masih ada di Kuntong. Waktu itu saya menyerahkan diri ke sana. Terus dari pihak imigrasi cuman minta KTP kita cuman datang ke situ, bilang aja I'm overstay. Waktu itu saya cuman bilang datang, yes, can I help you? Terus aku jawab cuman sorry madam, I'm overstay. Terus madam yang bertugas cuman tanya then. Terus aku kan bingung ya, cuman bilang yes, I'm overstay. Terus dia bilang yeah, then what? You want stay or you want go home? Dia petugasnya cuma bilang gitu, kamu mau di Hong Kong atau kamu mau pulang? Terus aku bilang I want go home. Terus bilang go home Philippines, karena madamnya pikir aku orang Filipina. Terus aku bilang no, Indonesian. Oh, okay, then can give me your ID card and your passport. Terus kalau paspor kan emang kebetulan paspor saya itu hilang. Terus KTP masih ada. Terus dia bilang terus aku bilang I have my ID card but I don't have passport. Oh, okay, what happened with your passport? Is lost. When? Is within this years. Aku bilangnya sekitar 1 tahun ini, karena kalau kita mau bikin laporan itu emang kalau jangka waktunya emang paling sekitar berapa bulan, nggak mungkin sampai bertahun-tahun. Dan saya sendiri sudah lupa sebenarnya kapan aslinya paspor saya hilang. Terus habis itu dia bilang gini, you have to report to the police station. Kita harus minta surat kehilangan dari kantor polisi. Terus kan aku bingung, lah gimana cara minta surat kehilangan? Terus dia kasih balik lagi itu KTP. Terus dia bilang kamu harus pergi minta surat keterangan kehilangan untuk paspor kamu dulu, baru kamu bisa menyerahkan diri lagi ke sini nanti. Nah, mereka bilangnya nanti, tapi kan nggak mungkin karena waktu itu aku kesana pagi, tapi kan karena harus bikin surat keterangan kehilangan. Terus kebetulan waktu itu saya ditemani sama teman saya yang sudah pernah ngantar salah satu teman dia juga menyerahkan diri. Terus dia bilang, bahkan dia sendiri pernah menyerahkan diri, jadi dia tahu pengalaman itu. Terus kita sempat berpikir, bagaimana aku mau ngelaporin kehilangan paspor, sedangkan kalau KTP kita dikasihkan polisi langsung tahu kita overstay, terus kan langsung ditangkap, kan nggak mungkin. Terus kita berpikir lagi. Nah, kebetulan temen aku itu ingat, dia pernah nganter salah satu temen bikin surat kehilangan yang self register, yang pakai mesin. Akhirnya kita ke Wancai. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman mau bikin surat keterangan hilang dokumen, saya tidak tahu sebenarnya kalau kita pas mau menyerahkan diri itu
kita minta ke kantor polisi, kita langsung ditangkap atau tidak, itu saya benar-benar tidak tahu. Kalau teman-teman tahu boleh komen dan share buat jadi bisa buat bisa membantu teman-teman yang lain. Jadi waktu itu aku sempat mikir, Mbak, nanti kalau aku ke kantor polisi minta surat kehilangan, otomatis KTP ku kan sudah overstay, aku bakal langsung ditangkap, dan niat aku itu mau menyerahkan diri biar gak berat gitu. Terus akhirnya dia ingat, oh iya ada salah satu mesin yang khusus buat melaporkan kehilangan dokumen, itu ada di Wancai, di Kotter Police Center Wancai, itu namanya ya Wancai, tapi sebenarnya itu ada di pertengahan antara Wancai sama Admiralty dan deket banget sama stasiun Admiralty daripada Wancai. Kalau teman-teman mau cari stasiun Wancai itu sebenarnya lebih dekat dari Admiralty, bahkan itu ke perempatan yang mau ke Hopewell. Jadi ada jembatan gantung yang itu mau menuju ke arah Hopewell Center Wancai, bukan yang jalan Teng-Teng. Di situ itu sebenarnya Admiralty, tapi police stationnya headquarter police station Wancai. Nah di situ kita bikin surat kehilangan tanpa harus bertemu petugas polisinya langsung, jadi kita nggak takut bakal ditangkap. Akhirnya alhamdulillah dengan KTP saya bisa bikin surat kehilangan untuk paspor. Dan pada besoknya lagi pada tanggal 22 Februari 2004 saya kembali lagi ke imigrasi, dan di imigrasi seperti biasa ditanyakan lagi. Setelah itu saya dibawa ke dalam. Pas waktu itu saya sudah siap-siap semua teman-teman, bahkan semua barang saya sudah bawa karena saya pikir saya akan langsung dimasukkan ke pesantren. Kita sebut saja pesantren di sini, lebih halus katanya. Nah, tapi enggak, ternyata waktu itu saya cuma di interview. Interviewnya itu ya seperti kenapa kamu overstay, kapan terakhir izin tinggal kamu berlaku, terus selama ini apa yang kamu lakukan, terus kamu tinggal di mana. Itu berlangsung cuma sekitar 10 menit. Setelah itu mereka cuma minta alamat kita, proof address, sama nomor HP kita yang bisa dihubungin. Itu nomor HP, bukan WhatsApp. Habis itu setelah 10 menit mereka keluarkan saya dengan surat jalan. Dan surat jalan itu pada waktu saya dulu itu saya ke sana tanggal 22 Februari 2004, surat jalan saya disuruh ke situ lagi pada tanggal 20 bulan Maret tahun 2004 ya. Jadi sekitar 4 minggu. Hitungannya itu enggak sampai sebulan karena cuma 4 minggu. Misalnya kita ke sana hari Kamis, 4 kali Kamisnya baru kita ke sana lagi. Nah, terus setelah itu tanggal 20 Maretnya itu saya ke situ lagi, dan setiap saya ke situ saya selalu siap-siap. Saya takut karena langsung dimasukkan ke pesantren. Jadi di situ datang, saya diwawancarai. Itu surat wawancaranya itu buat sidang, kayak kenapa saya overstay, terus kenapa selama ini kamu gak menyerahkan diri, terus bagaimana kamu bisa hidup di luar selama bertahun-tahun, terus siapa yang menjamin kamu hidup di luar, apakah kamu bekerja apa enggak. Dan yang paling penting teman-teman, kalau teman-teman ditanya bekerja atau enggak, tolong teman-teman jangan pernah bilang kalau teman-teman bekerja. Cukup jawab saja teman-teman punya cowok di sini yang menghidupin teman-teman dan hidup bersama dia. Itu aja. Karena kalau teman-teman sampai bilang teman-teman kerja, itu akan berbahaya sekali buat teman-teman ke depannya waktu sidang. Dan setelah itu, dan kalau yang kedua kalinya itu wawancara, kita itu diwawancari panjang banget karena kita harus menulis dengan tangan kita sendiri
Untuk semua wawancara yang untuk sidang itu kurang lebih sekitar 3 jam. Jadi teman-teman yang terpenting itu siap-siap jaket dan sudah dipastikan teman-teman itu sudah makan, karena itu akan menguras tenaga banget. Bahkan kalau salah pun akan disuruh bikin lagi, dan mereka akan diputar-putar terus, akan berusaha meyakinkan bahwa surat wawancara itu akan seperti itu terus kalau ditanya petugas selanjutnya, karena kita akan sering ditanya hal yang sama ke depannya itu teman-teman. Jadi ini saya sudah detailkan sampai tanggal 20 Maret, ketiga kalinya saya ke imigrasi. Untuk video ini saya cukupkan dulu karena durasinya sudah 10 menit lebih, dan kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.